Sesuai request saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Maaf guys, saya sedang agak sedikit sakit, jadi suaranya agak kurang mengenakan. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Bang, abang main Epic Conquest 2 ya? Jawabannya iya. Kenapa? Karena seru aja gitu dan bisa offline juga. Maaf guys, agak gimana? Tanya lagi sakit. Bang, fungsi asam umat. Oke. Fungsi asam umat adalah untuk memperbaiki kondisi tanah ya guys, dan menjaga tanah kalau dilarutkan. Tujuannya agar tanah itu menjadi cocok untuk menanam. BTW saya juga jual asam umat loh. Kalau mau nih telepon ini. Bukan hanya menjual asam umat, aku menjual jasa curhat dan konsultasi apapun, terima pelatihan pedang dan perisai combat 500.000 per bulan, dan bisnis kerajinan kayu. Jadi kalau ingin mesen meja, kursi, kayu sesuai request, bisa nih. Terbuat dari kayu bambu ya guys ya. Estetik sumpah. Yo, pertanyaan selanjutnya. Bang, kenapa sih senjata di Dadanggar jadi nyata di dunia ini? Ya, itu mungkin saya sebagai pembuat itu selalu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, tapi cuma saya nggak pernah didengar oleh banyak orang ya. Nggak apa-apa lah. Jangan-jangan negara-negara maju ngikuti ide saya lagi. Nih, ku ambil contoh desain ini guys. Kok mirip gitu? Sebenarnya ada lagi yang telah menjadi nyata guys. Terserah mau percaya atau tidak. Jangan-jangan drone mikro dan manusia sempurna M103 akan menjadi nyata di masa depan. M103 yang MC Anu itu, yang kebal terhadap semua penyakit, umurnya abadi, bisa berganti kelamin sesuai keinginannya, dan mampu meregenerasi tubuh. Itu pokoknya bener-bener gila sih guys sebenarnya. Jika kau baca novelnya, harapan saya sih cuma untuk hiburan saja guys, jangan diambil serius karena terlalu filsafah banget. Semoga yang lihat novel aku tidak menjadi ateis lah. Ini novel ini sebenarnya berbahaya banget kalau bagi masyarakat umum yang masih dungu lah, yang masih belum bisa menerima keterbukaan perspektif atau pertanyaan. Yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya bagi masyarakat Indonesia itu mengancam. Padahal seperti yang kita tahu, berfilsafat itu bebas ya guys. Kalian bebas memikirkan apapun dalam berfilsafat. Tapi uniknya saya malah dihujat loh, gara-gara dianggap pemikirannya aneh oleh keluarga sama lingkungan sekolah dan masyarakat. Adeh, dari malah curhat becir. Ya udah lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ngalur ngidul bukan? Aduh guys. Bang, mengapa orang Indonesia suka membuang sampah di sungai? Karena orang Indonesia itu nggak peduli guys terhadap lingkungan. Mereka kira dengan membuang sampah di sungai, aduh gimana ya? Saking ya dalam tanda kutip bodohnya lah ya guys ya. Sungainya nanti bersih sendiri kan? Apa sampahnya itu kan ke keli, apa sih ya pas Indonesianya, ke bawah arus. Nah itu padahal kan nanti sampah-sampah itu kan pergi ke laut ya guys. Kalau enggaknya nyangkut di sungai lah, jadi tambah kotor dan bisa merusak ekosistem. Walaupun saya sudah menjelaskan seperti itu ya guys ya, meskipun guru-guru sudah menjelaskan seperti itu, uniknya ya guys, sudah dijelaskan tapi itu tetap dikurangi, tetap diulangi guys. Ini bahkan di lingkungan dekat rumah saya juga sampah itu banyak banget. Mau anak kecil, mau oleh anak oleh orang dewasa, sampah janjiber. Itu di pagar saya itu juga ada sampah-sampah, tapi bukan dari sampah saya, dari sampah orang lain. Aduh malah curhat gitulah. Ya begitulah. Pokoknya sulit. Kita membutuhkan penyadaran bersama ya guys ya. Atau kita propagandakan saja ini tentang kebersihan lingkungan secara lebih masif lagi agar orang Indonesia itu tetap bisa sadar lah. Mereka itu tahu rukun iman yang kebersihan sebagian dari iman, tapi akhirnya mereka nggak melakukan itu semua. Aku yakin jika melakukan itu semua, pasti Indonesia menjadi negara bersih dan maju guys.
Bahkan anak-anak itu sering disuruh membuang sampah sembarangan oleh orang tuanya. Contoh, anaknya itu sudah punya kesadaran menggenggam ya guys. Kan setelah makan ciki-ciki digenggam lalu ingin membuang sampah di tong sampah lah, sekedar itu ya guys. Tapi oleh orang tua itu kadang buang-buang, gitu. Kalau enggak ya disuruh buang sampah di sungai. Misal tong sampahnya penuh, terus suruh anaknya itu buang sampah ke sungai gitu. Jadi orang tua juga berpengaruh juga. Udahlah, nanti saya dirujak bahkan oleh lingkungan sekitar dan oleh keluarga tentunya. Tapi saya yakin ini saya sedang memperjuangkan jihad intelektual ya guys ya, yang seperti Nabi lakukan untuk menyadarkan masyarakat. Saya bukan berarti saya sok suci ya guys ya, tapi saya juga mempunyai banyak kesalahan dan saya coba ingin ikut berjihad gitu agar bisa menjadi banyak manfaat bagi orang lain dan bangsa ini di masa depan. Mungkin video ini tidak akan pernah didengar oleh banyak orang karena sudah ada channel edukasi yang lebih populer lah ya guys, seperti Guru Gembul, Sulap Merah, Ferry Irwandi dan lain-lain. Saya hanya YouTuber kecil tapi saya sedang berusaha mencari nafkah sendiri. Meskipun saya ya guys, saya kan jual seperti ini yang tadi di WA juga ada. Bisa ya jujur saja lah, saya mau curhat ke siapa lagi kalau bukan ke kalian semua ya guys. Saya juga sering dihina oleh keluarga lah dalam mencari uang sendiri, dianggap kurang bersyukur atau gimana. Padahal dalam Islam juga harus mandiri gitu guys. Jadi ya saya juga menternak ikan itu, tapi sering disindir oleh keluarga sendirilah, dianggap kurang bersyukur lah, ya gitulah pokoknya guys. Aduh, saya juga agak kesal. Kalau saya tidak curhat ke kalian, saya takut dipendam sendirian dan menjadi stres gitu. Pokoknya saya sangat berterima kasih kepada kalian. Ya begitulah. Mau gimana lagi ya guys. Namanya hidup itu adalah perjuangan, jangan pernah menyerah. Jika saya mati pun, alhasil saya akan masuk surga karena tidak menyerah dan tetap berjuang. Yang pokoknya jangan menyerah guys, jangan pernah menyerah guys, tetap berjuang. Karena syarat dari surga adalah perjuangan. Meskipun kita sebagai anak ya guys, penerus bangsa tidak bisa menentukan untuk siapa kita dilahirkan dan dari mana, apa yang dari orang tua yang kita dilahirkan guys. Tetap saja kita harus tetap berjuang ya guys, bagaimanapun juga. Aduh, kok malah curhat sih, bijir dan motivasi. Oke lah, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya guys. Bang, apakah jadi cowok tidak maskulin salah? Sebenarnya itu nggak salah, ya tergantung perspektif lah. Kalau menurut saya itu nggak salah. Contoh sebagian salahnya, kalau di lingkungan budaya maskulin biasanya itu dianggap salah. Mengapa? Karena budaya maskulin yang kuat di daerah itu, ketika ada orang yang femboy atau body gitu, kan biasanya kan dirujak. Nah gitu, karena takut budaya maskulinitas di sana berkurang, jadi dianggap salah. Kalau menurut saya sih nggak salah ya, asalkan tidak mengganggu orang lain tuh nggak salah. Mau orang biasa, mau femboy itu bisa berbuat salah guys, namanya juga manusia. Tapi kita tidak boleh merujak karena pribadinya doang. Misal the body, kalau dia baik ya lebih baik jangan dirujak gitu, kasihan. Apalagi kalau dia nggak salah apa-apa kan jangan. Itu menurut saya. Asalkan tidak mengganggu orang lain ya nggak apa-apa lah. Gitu guys. Yo bang, abang elit global ya, kenapa gambar abang jadi nyata? Ya nggak gitu juga guys. Saya itu orang miskin becir. Hidupku masih bergantung pada orang tua lah. Itu sebabnya saya ingin membangun bisnis sendiri. Soalnya orang tua sering curhat uang gitu guys. Jadi saya nggak enak sebagai anak. Aduh maaf guys, curhat lagi. Aduh, maafin ya guys. Kok malah jadi curhat sih? Yo, pertanyaan selanjutnya. Bang, musuh orang Indonesia itu sebenarnya siapa? Oke, pertanyaan yang sangat bagus guys. Oke, jadi kita kira ya guys, musuh bangsa Indonesia itu orang luar ya guys, seperti Amerika, apalah, Cina, gitulah. Sebenarnya mereka itu hanya berjuang guys. Yang kita anggap musuh itu mereka hanya mengikuti hukum alam, dan mereka nggak salah gitu sebenarnya. Sebenarnya musuh bangsa Indonesia sendiri adalah kita sendiri guys. Ya bener, kita semua, kalian semua.
yang tidak mau berkontribusi pada negara. Contoh koruptor, terus antek asing. Contoh lebih kecil lagi sebagai individu guys yang tidak mau berkontribusi dalam hal apapun. Ayo sekarang kita harus sadar akan teknologi dan perkembangan zaman dan persaingan bisnis internasional guys, agar kita bisa menang guys. Emang hukum alamnya begitu guys, yang lemah selalu ditindas. Makanya kita jangan pernah mau jadi orang lemah, jangan mau jadi orang yang agak gimana miskin gitu, jangan ya. Negara luar kan kuat karena masyarakatnya juga cerdas gitu. Oke, mari kita membangun kecerdasan, mari kita membangun aplikasi hiburan sendiri, pokoknya punya inisiatif sendiri. Oke, saya sedang berjuang lewat media sosial lah yang aku bisa. Saya hanya bisa berkontribusi lewat media sosial. Aku yakin perjuanganku ini di masa depan bisa berdampak, mungkin meskipun kecil aku juga akan ikut bangga sih. Ya nggak apa-apa lah. Jadi jelas musuh orang Indonesia adalah kemalasan, anti sains, anti fakta negara barat, fanatik terhadap agama dan kelompoknya, dan premanisme yang masih merembak di Indonesia, dan oknum-oknum hukum yang masih terlalu banyak lah. Nggak semuanya. Yuk langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya guys. Bang, kenapa meski setan dikurung di bulan puasa masih tetap ada kejahatan? Oke, pada dasarnya makhluk biologis itu mengikuti hukum alam guys. Jadi berbuat jahat itu adalah bagian dari alamiah. Jadi jangan salahkan setan, sebenarnya setan itu nggak salah sebenarnya. Salahkanlah hukum alam ini. Mengapa ya guys? Mengapa kita harus berjuang begini? Mengapa kita harus saling memakan ya guys? Kalian para vegan sebenarnya melanggar hukum ketumbuh-tumbuhan itu. Kalian miksa tumbuhan itu memakan tumbuhan. Tumbuhan juga merasakan sakit. Nah, jadi wajar guys. Mengapa setan meski dikurung di bulan puasa, setan iblis dikurung di bulan puasa tapi tetap ada kejahatan? Ya gitu, karena hukum alam kita kejam. Jadi kekejaman itu melahirkan kekerasan dan kejahatan. Jadi gitu. Kalau ada yang tanya apakah Tuhan maha kejam, saya tidak bisa berani menjawab itu. Kalau boleh berfilsafat, memang iya. Karena mengapa? Makhluk hidup itu didorong untuk saling membunuh, Becir. Itu kan kejam banget menurut kita semua ya, menurut perspektif manusia. Kalau menurut hewannya biasa, mungkin penderitaan itu biasa, mungkin itu jika menurut binatang. Namun kalau kita manusia itu kejam banget. Yo, langsung saja ke pertanyaan terakhir. Kayak itu ces nyungsep habis makan tapi nggak cuci tangan. Mungkin guys, mungkin ini kalau bug atau gimana, kalau yang lebih tahu tolong share ya guys ya, karena saya juga ini kok bisa nyungsep gitu guys habis masak sih, nyungsep. Saya bingung banget apakah ini bug atau error, saya nggak tahu. Yang lebih tahu tolong komen ya guys ya. Oke, sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Meskipun video ini bakalan sepi lah ya guys ya, tapi tidak apa-apa, semoga sih rame sih. Soalnya banyak sekali hal yang perlu disampaikan lah ke masyarakat umum. Tapi ya nggak apa-apa, kalau sepi juga nggak apa-apa lah. Terima kasih sudah menonton ya guys.